Yuk malam semuanya. Agak hujan ya teman-teman, jadi agak berisik nanti. Di sini hujannya lumayan. Yuk dibantu tap dulu yuk. BTV dominannya menguat. Nggak mau tembus ya. Moga-moga malam ini tembus ya. Ini susah ini. Panjang ini. Makanya yang lain rada terkoreksi, tapi BTC-nya enggak ya. Nih teman-teman, kalau dilihat emasnya itu mantolin. Nih, emas di golden ratio. Jadi potensinya ini bisa naik, bisa. Moga-moga BTC dominannya nanti malam turun ya. Ini Sabtu weekend juga. Enggak kena imbas Merapi. Enggak, tapi memang gini, panas. Dari tadi pagi itu dong sudah panas. Maksudnya dari siang ke, biasanya kan enggak begitu panas, tuh panas sekali. Malam makanya ini hujan. Tadi siang tuh terik sekali. Aku ke Kudus itu ya kirim, terik sekali. Om BTC gimana? BTC kalau melihat dari, sebenarnya kalau dilihat dari temper 4 jam harusnya ini sudah harus mantul harusnya. Kalau di temper satu harinya tunggu aja karena belum terkonfirmasi, harusnya sudah mantul. Moga-moga saya tidak salah ya, secara itu harusnya ini mantul. Saya enggak, apakah posisi saat ini berbahaya? Yang berbahaya malah sebenarnya bisa jadi altcoin. Makanya kenapa saya akan jawab kenapa saya mengisi muatan saya. Kalau teman-teman perhatikan itu yang di Telegram mesti sudah tahu semua. Kenapa saya mengisi amunisi saya itu, ini kan di sini. Saya untuk TPM pada waktu itu kan di sini. Jadi TPM ini di tiga ini saya. Terus saya mulai TPM ini saya serok kembali di sini tapi di tipe di ETF BTC up. Saya cicil bertahap itu. Kenapa seperti itu? Karena kalaupun saya berpikir gini simpelnya, kalaupun terjadi koreksi, mungkin koreksi yang paling tidak terlalu berat itu BTC. Tapi kalau dia mantul, BTC ikut mantul juga sangat tinggi. Jadi pertimbangan saya kenapa amunisi saya belikan di BTC dan posisinya ETF saya cicil. Jadi saya mempertimbangkannya karena BTC koreksinya tidak terlalu banyak. Itu pertimbangan saya kenapa mengambil ETF untuk nyicil kembali di BTCA. Ada grup tele, bisa itu di mana, di Bang Ar atau Bang Pak Edi atau Bang Arci ada. Ya, harusnya mantul sih. Kasih napas lah hari-hari ini. Thank you Bang Wahyu. Yang mau ikut grup tele masuk aja ke itu ya. Apa ikut aja buat teman-teman itu banyak yang ya bincang-bincang. Bisa jadi ini kan gini loh. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ini sudah masuk mendekati fase keempat. Yaitu fase keempat itu apa? Panik sell hyper. Nah, panik sell hypernya itu kalau di bullish memegang kontrol, ya memang dia di golden ratio atau bocor sedikit. Itu wajar sekali kok. Ini saat ini koreksi saat ini wajar. Oh, sangat wajar. Sangat wajar.
Jadi tidak ada yang istimewa sekali bahwa seolah-olah akan didam parah. Selama teman-teman perhatikan MA25, MA99-nya dia tidak belok, belum belok, tidak usah takut. Ini kalau mau belok itu perlu momentum segini teman-teman. Mungkin loh ya, dia hantam segini, itu baru mungkin ada potensi dia akan belok. Ini baru belok ini, MA25, MA99-nya. Jadi masih sangat jauh untuk bilang, untuk beralih dari posisi bullish memegang kontrol. Ini kan bullish memegang kontrol ya, karena posisi panah apa benang MA99-nya sudah terbentuk. Jadi kalau bullish memegang kontrol, apa yang dilihat? Yang dilihat adalah ininya. Jadi belum membentuk gunung. Jadi masih sangat jauh. Untuk uptrendnya masih sangat jauh. Jadi saat ini adalah napas, sedang bernapas. Dan ini sangat wajar sekali kalau saya melihat bahwa ini waktu untuk entry kembali. Kenapa saya memilih ETF yang saya belikan? Kenapa tidak BTC? Padahal saat itu kan saya mengambil modal ini dari BTC. Karena saya pikir gini, dengan saya ambil ETF, posisinya BTC sudah di area untuk wilayah entry kembali, untuk pembelian kembali, itu saya akan cicil-cicil lagi. Bahkan jaring yang nanti di ETF-nya itu ketika 2,7 saya akan beli kembali. Tapi reguler boleh enggak? Oke, sudah boleh. Hampir rataan cicil aja, kalau saya sih beli aja. Cicil aja. Tapi jangan all in ya. Lebih cenderung cicil, kalau nanti ada koreksi lagi 5-10% cicil lagi, 5-10% cicil lagi kalau terjadi. Tapi menurut saya sulit gitu. Menurut saya bisa sulit. Ini bisa jadi mantul gitu. Karena kita tinggal menunggu aja BTC dominan ini balik enggak. Kalau ini sampai bocor ini, ya altcoin chaser muncul serentak. Ini kan tinggal 1 hari ini toh poinnya. Kalau malam ini delosor, ini jadi merah, sor merah, ya udah selesai. Kenapa kok selesai? Teman-teman perlu ini, nih. Jadi nanti akan bisa melihat. Kan kita tadi marketnya sama nih, BTC kita giniin ya. Bentukannya apa? Belok, tapi belum panjang ya. Tapi kalau BTC dominan gimana? BTC dominan memiliki potensi untuk jadi gunung. Karena momentumnya apa? Momentumnya memang tidak kuat. Dia di sini tidak kuat. Ini posisi di sini ya. Ini ringnya sekarang kalau di sini tidak masalah. Sangat wajar sekali, sangat wajar. Gitu ya. Jadi BPC dominannya belum tentu dia akan kuat naik. Tunggu aja lah hari ini, malam ini tunggu aja. Karena bentor di bawah itu sudah tidak kuat ya. Gedor terus itu tidak kuat. Ada yang nekan ke atas. Dorong lagi ke atas, dorong lagi ke atas. Lah ketika tidak kuat seperti itu terus ya berarti ada power dari bawah yang dorong ke atas. Bisa dua-duanya toh, Binance bisa, toko kripto bisa. Kalau ETF. Linknya gimana? Itu tanya Pak Edi, Bang Ar atau itu. Cicil di spot atau cicil di spot? Di spot. Apakah BTC OTW ke 13.000? Ah, sulit. Sulit, sangat jauh. Sangat jauh. Tuh yang mau grup tele itu. Tuh telenya bisa ke Bang Ar tuh. Nanti ada grupnya namanya grup CBT, handle Bang Toyib. Untuk ada ya, untuk ada saat ini. Halo Bang Rocky, ada tunggu aja lah, sabar dulu. Moga-moga malam ini ya ada perubahan. Harusnya ini poin harusnya.
balok yang hijau ini poin. Saya meyakini dia akan menjadi tempat pantulanya ini. Ya tunggu aja lah, sampai ini belum final kok, masih bisa hijau. Kalau besok hijau ya udah perubahan arah. Kalau besok hijau berarti BPS-nya bisa jadi 25. Karena ini gini teman-teman. Kan ini market kondisi sekarang ini begitu kemarin itu si Jerome Powell itu apa kencang, bisa ndak pada saat FOMC itu balik arah? Bisa. Permainan mereka bisa terjadi, bisa. Karena memang semua berita itu adalah tugasnya untuk menyempurnakan, ini kan sudah toyib di sini, untuk menyempurnakan koreksinya. Ini tugas dari berita yang sangat hiper. Jadi kalau tidak hiper, dia cuman posnya di sini. Kenapa posnya di MA25? Ini semua rata gitu ya. Jadi kalau empat fase yang sering kali kita bahas ya adalah satu berita buruk, kedua adalah panic sell. Nah, dua kombinasi ini di sini toyib, ketika sudah toyib koreksinya sampai di sini karena dua berita ini. Tapi kalau sudah sampai dalam itu membutuhkan berita buruk yang sangat hiper. Saat ini sudah masuk berita buruk yang hiper bertubi-tubi beberapa hari ini. Terus sudah masuk panic sell, sudah masuk panic sell dalam skala antara semi hiper. Belum super hiper, belum. Saya melihat belum super sekali. Karena dentumannya walaupun ini sudah keras tapi tidak sampai merah-merahnya panjang-panjang. Jadi kemungkinan memang kalau tidak diterusin ya ini memang stop. Nah kalau stop ya berarti area ini. Kalau bullish memegang kontrol dua area ini yang teman-teman perlu perhatikan. Satu di bawah MA25, satu lagi adalah di bawah MA99. Dasarnya apa? Dasarnya nanti bisa lihat di video di video YouTube saya di 27 Februari itu dibahas, kita membahas dari tahun 2017 sampai 2023. Itu jawabannya ada di situ. Bagaimana koreksi terjadi itu cuman di dua momentum. Satu adalah MA99, MA25 atau yang kedua adalah MA99. Nah, kalau bocor di sini, akan dikonfirmasi oleh gunung yang sudah sobek gini, belok. Nah, saat ini belum ada. Ini belum muncul. Jadi kita belum bisa ngerti. Gitu ya. Dan ini malah prosesnya saya melihat bahwa ini momentum masih panjang untuk sampai gunungnya. Sampai kapan? Sampai Mei. Saya tetap meyakini bahwa ini sampai akhir Mei dia akan ada maraton kenaikan. Kita tunggu aja lah. Jadi saat-saat di golden ratio seperti ini teman-teman malah harus sambil cicil. Tidak usah takut, jangan takut malahan. Satu-satu habis ini ada, habis ada. Nanti kita akan bahas SRP ya. Ini banyak yang holdernya ada dan SRP di sini cukup banyak. Jadi ada, tunggu aja sampai besok pagi. Kayaknya harusnya ini hijau, balik hijau. Moga-moga aja ya itu yang terjadi ya. Terus cicilnya itu ya mulai 5% ya. Setiap pergerakan 5%, 10% boleh dicicil. Untuk reguler 5, untuk ETF setiap 10%. Baru cicil kembali pelan-pelan aja. SRP, wah ini SRP turun lagi gini. Tunggu aja lah. Tapi kalau saya secara pribadi, saya tidak nyicil lagi untuk ETF yang ada SRP. Sebenarnya saya tidak nyicil karena saya fokus konsentrasi untuk menambah muatan cuma di BTC. Karena saya lihat kalau terjadi koreksi yang tidak kita inginkan, mungkin BTC ini tidak terlalu dalam lagi, tidak terlalu berat gitu. Lebih kuat lah pertahanannya. Dan sekali lagi saya berpikirnya gini, untuk
kekuatan di dalam fundamentalnya, tidak bisa dipungkiri bahwa BTC itu adalah pertahanan yang cukup baik di antara semua koin. Ya dipantau aja apakah besok ini bisa balik arah. Ini belum final ya untuk SRP, moga-moga besok pagi ada perubahan arah. Tapi kalau bot masih seperti inilah ini ya, yang penting MA25-nya ini jangan nembus. Kalau nembus ini berarti SRP harus menunggu momentum toyib ya, toyib kembali di bawah. Ini kalau sudah nembus dua-duanya baru dia akan membutuhkan toyib di bawah. Candle toyib di bawah. Nih kalau MA25-nya nembus ke MA99. Itu jauh, lebih jauh. Berarti koreksinya bisa lebih jauh, bisa ringnya kemana, bisa ke support-support ini sangat bisa, sangat memungkinkan. Jadi yang perlu diwaspadai dari SRP. Tapi apakah saya CL? Enggak. Saya banyak loh ini SRP up. Saya punya banyak ini SRP up. Tapi diam aja, santai aja. Saya cuman berpikir gini aja. Paling dia mau turun-turun sampai taruh aja saya melihat cuman seminggu gitu ya setelah FOMC. Terus marketnya mau kemana ya mantul. Karena market itu tidak ada penurunan yang terus-menerus dan tidak ada penaikan yang terus-menerus. Itu sifat dari market. Gitu. Jadi buat saya kalau long term itu cuman menambah. Kalau sudah posisinya belinya di bawah golden ratio ini cuman nambah. Karena nunggu momentum kembali. SRI sudah cabut. Oh, ya. Kalau saya enggak cabut. Saya diem aja. Buat saya enggak ada bedanya. Saya melihat merah sudah biasa. Jadi karena daripada nanti malam-malam tahu-tahu naik terlambat. Kalau saya di bawah golden ratio, gamblingnya kecil. Terlalu kecil untuk kerugian. Gitu ya. Thank you Pak Edi. Jadi kalau di bawah golden ratio malah saya jarang CL karena apa? Saya itu malah beli kok. Saya tuh malah beli. Thank you Bang Alvin. Jadi gini, ini tak ulangin lagi ya. Ini loh, Om kok selalu berbeda dengan bukan saya tuh berbeda, ini money management saya yang saya lakukan. Thank you Bang Alvin. Jadi saya beli di sini. Saya take profit margin di sini. Saya take profit margin di sini. Saya take profit margin di sini. Saya cuman mau beli kalau dia di golden ratio di bawahnya. Ini penjelasan yang sering kali saya ulang seperti itu terus. Jadi bukan saya malah kabur ketika di sini, saya malah beli. Ketika orang lain takut, saya beli. Di sini saya malah jualan. Karena saya sudah beli di sini. Dan modal saya yang di sini margin saya yang dari sini ini masih ada yang gak jual, ini semua modal kemarin. Saya ngomong kan seringnya gini, saya cuma mau beli kalau dia di sini. Nah sekarang ini saya beli. Ketika orang jual saya beli. Ini yang namanya money management. Tujuannya untuk apa? Untuk saya tidak ketinggalan market. Jadi ketika ini merah apakah saya rugi? Ya enggak rugi, wong beliku di sini kok. Gitu ya. Jadi malah ini saya baru memulainya. Nyicil kembali. Untuk apa? Saya mendapatkan momentum yang lebih baik. Inilah cara saya dalam waktu ke waktu dalam melihat market. Tapi minimal saya sudah jujur terhadap teman-teman apa yang saya lihat dengan cara saya melihat marketnya seperti apa. Seperti ini saya melihat. Jadi ini bukan saya kendel, tidak. Tapi ini sebenarnya adalah saya melewati setiap fase demi fase di dalam trading saya. Inilah cara yang membuat saya dapat uang. Ketika orang tidak doyan saya masuk. Ketika orang sedang FOMO kejar-kejar saya jualan. Gitu.
Ada sudah dibahas Om belum? BTC gimana Om untuk bulan Maret? Kemungkinan saat ini sideways sampai kemungkinan paling di area-area MA99 rata-rata sideways aja sampai menghabiskan waktu sampai FOMC. Tidak jauh dari area ini. Nanti di FOMC, setelah FOMC mau apa? Kalau sudah ada perubahan kan tetap dijalani. Bunga tetap apa dengan bunga itu semua proses akhirnya jadi itu semua kan ya enggak. Nah pertanyaannya sekarang gini, kenapa ini bisa hijau? Kenapa ini bisa hijau? Apakah resesi itu ada kata gini, nasik ya? Resesinya nas dulu, stop dulu. Marketnya hijau dulu. Enggak ada. Nangkep ya? Jawabannya teman-teman, apakah tahun 2022 lebih buruk dari tahun 2023? Kalau bilang lebih buruk, ya berarti 23 itu akan lebih baik. Teman-teman sebenarnya tahu, apakah hari ini lebih buruk dari tahun 22? Tidak. Market antusias, produksi meningkat. Saya tuh melakukan aktivitas di tradisional market. Market di tradisional market itu rame. Sebelum puasa ini sudah rame. Jadi tidak ada kondisi yang terpressure secara kehidupan. Permasalahannya apakah dengan kondisi yang lebih baik marketnya terpressure dengan luar biasa? Kemungkinan tidak. Semua berita yang kemarin itu menyempurnakan dari momentum ini karena memang dibutuhkan berita itu karena kedalaman dari koreksinya yang sampai MA99. Berbeda Om dengan yang di sini beda. Ini tidak butuh hiper karena kecil. Ini napasnya kecil di MA25. Paling cuman butuh berita buruk, panik sell, selesai beberapa hari. Kalau ini momentumnya memang dia mau sampai MA99, otomatis napasnya panjang koreksinya. Butuh apa? Bertubi-tubi. Hingga yang terjadi apa? Investor mengalami panik sell semi hiper saat ini. Dan sedangkan kondisi bullish memegang kontrol sangat wajar enggak di MA99? Ya sangat wajar sekali. Ya memang harus terjadi di pos ini. Kalau dia mau mantul ya mantul lebih tinggi gitu. Kapan saya beli? Ya ini saya beli. Kalau ditanyai, Om kapan belinya? Nah, sekarang kalau pas kondisi seperti ini, mau tanya kapan belinya. Kadang enggak ada muncul, aku bingung sampai anak. Nanti kalau sudah di atas ini ya, banyak sekali loh tanya, Om boleh beli enggak? Boleh beli enggak? Ini saya jualan teman-teman, saya ngomong jujur terus terang. Di sini saya jualan. Jadi pembelian di sini buat saya salah. Disinilah saya jualan untuk membeli kembali di sini. Tapi posisi saya kan di sini. Ini marginnya masih tersisa. Yang tak jual modalnya saat itu di sini. Jadi yang di sini tak alihkan ke sini pelan-pelan. Sampai ini koreksi seberapa? Oke, aku sudah siap dengan kondisi market saat ini. Nah, ini yang namanya spikis atau dasarnya apa? Money management. Ini adalah poin ketiga. Kalau teman-teman lihat di video TikTok saya, poin ketiga apa? Money management. Nah, ini seringkali dilupakan oleh para investor yang sudah pro. Nah, ini investor pro itu dasarnya biasanya satu itu adalah fundamental produk. Yang kedua adalah fundamental harga. Ini mungkin bisa dipelajari nih yang sudah pro. Tapi banyakan orang berhenti di titik ini. Makanya yang di video TikTok itu yang ada kan di video TikTok 3 poin itu.
Yang ketiga ini jarang diperhatikan oleh orang-orang. Itu adalah money management. Money management ini yang memegang peranan sangat sentral dalam trading saya 2,5 tahun ini. Makanya perenungan saya ini 3 poin ini sangat penting. Dan kalau teman-teman perhatikan apa yang saya lakukan di sini dengan money management seperti ini, terus saya take profit margin di sini, take profit margin di sini, berarti saya sedang memakan semua market yang ada di sini. Saya jual dengan maksimal, tidak tersisa ini. Tujuannya untuk apa? Untuk take profit margin saya alihkan ke sini. Nyicil ke bawah. Kalau metodemu seperti ini, susah sangkut. Harusnya susah sangkut. Ini yang saya pelajari dalam 2,5 tahun ini. Ini yang saya intisarinya di sini. Gitu. Gitu ya. Jadi tujuan, jadi nyicil aja, terus ntar ya, nggak selesaiin aja dulu ya. Terus untuk SRP, jawabannya kalau mau umpamanya ada yang CL ya boleh, CL ini boleh, bukan berarti tidak boleh, itu pilihan teman-teman. Kalau buat saya secara pribadi saya tidak CL. Saya cuman apakah saya nambah kalau kebetulan untuk saat ini untuk seperti SRP ada saya tidak nambah karena saya memerlukan apa beberapa hari ke depan apakah reaksinya altcoin ini ditekan lebih dalam lagi atau tidak. Itu yang saya mau pelajari. Makanya saya berlindung di BTC-A. Thank you Bang Mike. Kenapa saya ambilnya BTC-A? Setiap penurunan saya ambil sekitar 5 sampai 50 sampai 100 dolar. Saya akan cicil terus sampai di mana dia mau turun. Dengan seperti ini, saya sebenarnya sedang mengumpulkan kekuatan. Untuk apa? Untuk meng-counter attack kembali. Ini strategi yang sedang saya lakukan. Makanya yang saya pilih adalah BTC. Di tengah dam besar atau koreksi besar, teman-teman perhatikan berlindung di BTC itu jauh lebih baik. Karena koreksinya itu akan tidak keras. Gitu. Itu yang biasa saya lakukan. Ketinggalan info SRP, jangan masuk dulu, pantau aja dulu. Untuk ada SRP, pantau aja, jangan masuk. Kalau untuk ada SRP yang sudah ada aja, udah biarin dulu aja. Tapi CL enggak, saya enggak CL. ETF saya enggak CL sama sekali. Terus untuk sebenarnya malah yang bagus itu ETH. Ya betul, ETH. ETH itu malah sebenarnya, kenapa ETH? Jadi ETH ini karakteristiknya, teman-teman, nanti apakah, loh Om tapi ini ada unstacking lah, ini permasalahannya ETH ada di sini. Makanya nanti kita perlu reaksinya nanti setelah tanggal 18 sampai tanggal 20. Nanti ngepasi dengan FOMC ini. Tapi apakah ketika nanti, ini kan pas koreksi, sekarang ETH begitu unstacking ya, tanggal 18. Tapi kan posisinya down. Ini sudah down dulu. Kira-kira teman-teman kalau yang memiliki ETH banyak di staking, posisi down itu dijual, apa mbok diemin dulu? Nanti jawabannya ada di dalam dirimu sendiri-sendiri. Kira-kira kalau kamu punya ETH nih 1000 biji, mbok simpen, bar gitu sudah lepas. Itu pun bisanya lepas 18 biji, 18 biji. Oke lah 18 biji. Pertanyaannya kondisi turun banyak, mau mbok jual apa mbok diemin biar naik. Nanti teman-teman bisa jawab itu. Kalau saya secara pribadi saya akan diemin dulu. Saya tidak mau rugi. Sampai apa? Naik dulu. Gitu. Belum tentu unstacking besok itu akan terjadi koreksi dalam. Bisa jadi itu adalah momentum yang ditunggu untuk apa holder-holder ETH untuk menaikkan, ngangkat biar performnya naik dibarengin dengan FOMC yang nantinya
di luar prediksi orang, ternyata tidak seperti yang diteriakkan kemarin banding setir langsung, karena ini market sudah keluar banyak di kripto untuk Amerika. Ini mesti tetap ada banyak yang komplain, ini gara-gara Jerome Powell nih market keluar kayak gini. Bisa enggak? Bisa. Jadi masih kadang melihat semuanya itu kita tidak boleh track langsung. Wah ini pasti nih 6% gini-gini. Kalau seandainya pertanyaannya FOMC berbalik arah, apa yang terjadi? Karena apa? Momentumnya juga tepat pada posisi golden ratio. Ini masih dalam jurang yang nama ini kondisi saat ini jurang mau mantul atau mau dihancurin ke sini. Tapi kalau ngeliatin ke sini, kesempatannya cukup kecil. Karena apa? Melihat momentum, satu kita perlu perhatikan itu adalah rainbow chart. Jadi ada beberapa yang perlu teman-teman juga menjadikan pertimbangan. Lebih baik saya tuntasin dulu ya di BTC. Nanti semua koin itu akan iramanya akan ke arahnya BTC-nya yang akan memberikan sinyal, teman-teman. Jadi kalau rainbow chart-nya sendiri, kalau umpamanya di sini yang di 2000 ini sudah berbeda karena dia dari atas sedangkan ini dari bawah. Jadi tetap momentumnya adalah 2019. Gitu ya. Kedua, BTC dominan, bukankah ini memiliki potensi untuk dia koreksi? Ini ya, lihat ya. BTC dominan walaupun ini hijau, teman-teman. Perlu mendapat perhatian khusus. BTC dominan teman-teman harus melihat dari jarak yang cukup jauh. Bukankah ini mendekati dia akan menjadi gunung? Kalau ini gunung ini tumbang. Ya, kalau ini gunungnya ini tumbang. Dan tumbangnya kencang-kencang sekali. Nyangkut di share om, CL dulu apa di 25%. Loh, kowe nyangkut di SRP 25% itu kapan? Lawang SRP itu enggak pernah. Lo belimu kapan nih? Belinya kapan kalau SRP? Lama ini berarti. Mantap om. Iya. Jadi ini yang jadi pertimbangan ini adalah ini sudah gunung. Ini juga mau perhatikan untuk BTC dominan ini berpotensi tumbang. Kalau sampai dia tumbang, ini benar-benar dia memang gunung Fujinya terbentuk, ya berarti altcoin session akan serentak. Bukankah itu bertepatan dengan kondisi saat ini adalah golden ratio atau di bawah golden ratio itu adalah area-area pijakan di mana area pantul itu mulai terjadi ya memang bocor-bocor sedikit di sini tidak masalah. Duh kok gitu om? Ya sama kan dengan ini. Bedanya apa dengan ini? Tidak ada bedanya kalau ini bearish memegang kontrol, dia di MA25 atau MA99 bocor sedikit tetap turun, dia tetap bearish memegang kontrol. Begitu juga dengan bullish memegang kontrol. Kalau dia bocor-bocor sedikit, teman-teman jangan alergi. Gitu ya. Kalau saya melihat malah seperti itu. Sedangkan BTC dominannya berpotensi. Ya, pantau dulu aja lah. Karena ini sudah tinggi sekali. BTC dominan ini apalagi sudah di sini tidak mau, ini tidak kuat artinya. Dia lebih turun lagi di bawah. Kalau lihat ini apalagi nih lihat toh. Ini BTC dominan aja sudah 2. Ya toh? Butuh apa lagi? Ininya sudah
membentuk mendekati jadi gunung. Ini tinggal di pucuk aja. Ini hari ini malam ini dibanding langsung ini ya deng gitu ya. Sudah habis kok BTC dominan. Senjatanya sudah habis. Ya, itu alhamdulillah. Ya, semoga bermanfaat. Itu cuma sudut pandang, jadi teman-teman tetap biar. Itulah yang saya lihat, tapi minimal saya sudah jujur dengan teman-teman apa yang saya lihat. Itu, jadi saya cuma sharing bagaimana sudut pandang saya melihat market di tengah down koreksi seperti ini. Jadi ya, jadi saya memutuskan tetap tidak akan CL tapi koreksi ini akan saya pergunakan untuk momentum untuk pembelian secara mencicil kembali gitu ya. Walaupun saya ini sudah BTC, jujur BTC up saya sampai sekarang ini saya sudah masuk di area 273 poin untuk tipe up. Untuk ETF saya sudah masuk di area seperti itu. Jadi untuk ETF saya, untuk BTC, saya cuma ambil saat ini serok terus untuk BTC up ya. Saya tidak ambil yang lain dulu untuk saat ini karena saya melihat fondasi paling aman di BTC. Lebih aman lah secara itu. Jadi saya memang cicil-cicil ini nanti saya akan cicil kembali dengan RI yang cukup jauh kalau seandainya terjadi dentuman di mana kemungkinan di 27. Ini saya akan siapin untuk setengah dari modal kemarin yang dari BTC saya jual, saya akan posin di sini kembali. Ini sudah saya pasang jaring di area ini. Gitu ya. Jadi setengahnya saya sudah masuk BTC up saat ini. Apa tinggal setengahnya dari penjualan modal BTC masa lalu. Itu saya akan posin di 2,7. Jadi kalau 2,7 nyentuh berarti sudah kebeli. Itu ya teman-teman. Itu yang saya lakukan. Ya, jadi untuk tipe down saya nanti akan ambilnya cuma di Mei. Karena saya tuh lebih cenderung walaupun ETF tapi tetap cenderungnya itu sebenarnya ETF itu gini, keunikannya kalau tipe up maupun tipe down sama enggak? Sama. Sebenarnya mau tipe up tipe down cuman ilmunya yang beda. Makanya kenapa kok loh Om Iwan kok bahasnya up tapi kok Koryo Gunawan bahasnya short atau down sama. Jadi intisarinya gini, ini tak jelasin ya teman-teman. Kalau yang tipe up maupun down itu sebenarnya sama, mau mbok ambil saat ini mau ngambil down apa up itu tuh tergantung ilmunya. Kalau ilmunya tipe up otomatis ilmunya adalah toyib di sini. Ya kan? Kalau yang ilmunya down ya toyib di atas yang mbok pergunakan. Sama ndak bisa mendapatkan marginnya? Sama. Yang tipe A, yang tipe down, dia mengambil napasnya ini. Tapi yang tipe up juga mengambil napasnya. Sama. Tapi kondisi di bawah seperti ini enak tipe up. Karena napasnya lebih panjang kalau uptrend. Gitu loh. Jadi kenapa saya tidak pernah bahas soal tipe down kondisi seperti ini. Nanti saya takutnya rancu. Banyak yang lebih baik saya satu arah aja. Up ya up saja gitu ya. Nanti kalau sudah gunungnya di atas, down kapan belinya yaitu nanti Mei akhir ya. Nanti Juni awal gitu beli down nanti keluar market. Mungkin Mei akhir itu aku keluar market. Keluar market 80%. Semua tak jual. Juni mulai sudah 20%-nya dilepas, dipedem mulai masuk.
Ini awal ya. Gitu. Pantau aja ya teman-teman. Ini karena potensi BTC dominannya tumbang, harusnya tumbang. Sedangkan emas saja naik nih, dia nih. Ini sudah konfirmasi. Memang emas itu pertama kali ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan, emas itu selalu, kalau emasnya naik, rata-rata besok atau beberapa hari lagi, kripto naik. Ngikutin. Seringnya satu irama, tapi ya kadang juga bisa jadi tidak terjadi sama. Gitu. Tapi seringnya sama. Kalian teman-teman masih ingat, saya pernah bahas soal emas. Ini kalau koreksi, koreksinya cuma ada dua, antara area ini sudah selesai atau area ini. Nah saat ini sudah sampai dan mantul, betul mantul ini. Ini sampai kapan? Ya, kemungkinan kalau emas itu saya pernah lihat momentumnya dia sampai Agustus, dua bulan lebih lama daripada kripto. Kemungkinan. Ya, mungkin bisa jadi karena reaksi yang perlu dilihat juga Q2 itu biasanya jeblok ya paling Juni lah, harusnya Juni lah untuk marketnya emas ya. Juni itu udah mulai hati-hati. Mending pindah USD dan tapi kalau USD sama BUDS kan itu aja untuk alat aja. Tapi kalau teman-teman sudah jadi koin ya ndak usah bingung mau mau USDT mau BUDS kan belum kejual. Jadi kalau yang punya USDT atau itu ya itu aja. Kalau saya secara pribadi saat ini masih memegang USDT, USDT. Ya BUDS karena ini mungkin emasnya ya, tapi perhitungannya tidak banyak sih sebetulnya, tidak banyak. Kalau emasnya turun ya bisa jadi sih emasnya turun. Tapi gini ya nih ini kripto ini ya, mbok pindah ke dari USDT ke BUDS ya. Nah sekarang kalau toko kripto itu biayanya tinggi kita ya podo itu kena ongkos. Ya sebetulnya sama akhirnya kena ongkos biaya ini segitu TV 0,5%. Itu berat loh. PP jual beli itu ya. Itu juga perlu menjadi perhatian. Atom, oke atom ya. Sen, ya oke sen di sini. Yang belum terjawab apa ya? Ini kalau belum tumbang, ini kayak pantau aja lah, pantau dulu aja. Ini kan candlenya baru apa? 4 jam ini. Ayo 4 jam ini sudah panjang segini jauh. Ini belum naik, belum turun ke MA 99. Menurut saya, ini kan sudah panjang. Jadi gini, maraton, 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 maraton. Tapi kan belum sampai menyentuh MA 99. Tidak mungkin gini didorong kayak gini terus tidak mungkin. Masih tetap ada momentum ini. Nah, momentum ini terbentuk, ini akan dorong ke atas. Karena apa? Time frame 4 jamnya itu akan di satu harinya akan berubah. Karena apa? Potensinya juga di 4 jam itu sudah terlalu dalam. Dan tidak ada koreksi yang MA 99. Jadi wajib enggak untuk balik ke sini? Wajib. Dan tidak mungkin ini turun gini terus sampai MA 99 jadi tidak disentuh itu sangat jarang sekali. Itu juga menjadi perhitungan yang perlu dipertimbangkan. Ini ya, jadi kayak untuk atom ambil aja kalau mau itu cicil, tidak apa-apa, cicil, cicil aja tidak apa-apa, ya.
Apalagi ini sudah toyib di MA di ini ya 4 jamnya ya. Yuk kita lihat ya, apakah momentum ini kita akan cari ya di 4 jam itu kalau yang panjangnya seperti itu tuh bener enggak toh? Dia itu akan nantinya akan nyentuh. Nih contohnya nih. Nih. Ini contohnya ya. Nih contohnya. Ini dia enggak ke MA jadi ya cuma di MA 25 aja. Sampai dalam dia nyentuh. Tetap dia akan bernapas. Nah, tergantung dia bernapas dan jebol apa enggak. Merubah arah enggak marketnya. Itu. Jadi ya. Ini paling dalam, ini sudah dalam toh. Sama enggak B ini? Dalam juga. Gitu ya. Harusnya ini momentum untuk dia ke sini. Napas, ceritanya bernapas. Gitu ya, Atom ya. Dicel aja enggak apa-apa. Coba kita lihat di ini ETH, kalau ETH boleh ya dicicil aja ETH kalau, tapi sedikit-sedikit ya karena masih ada unstacking, tapi saya enggak yakin unstacking itu akan menjadi koreksi berat ya. Tidak ada orang yang mau rugi yang pasti itu. Jadi orang sudah stacking, orang pinter. Kenapa orang sudah stacking? Dia itu orang yang berhitung. Kita kasih tahu. Jadi orang mau stacking, orangnya itu sudah ngitung. Dan itu uang adem, bukan kayak uang yang kita seperti kita butuh nanti ada kebutuhan ada itu ya. Itu orang stacking itu orang adem uangnya. Sudah uangku satu saat naik asetnya di itu asetnya dia memang di maintain di situ. Itu. Jadi kalaupun posisi turun ya udah dia diemin dulu. Mau pilihannya cuma satu, mau diterusin stackingnya atau di unstacking gitu. Ya kalau masih belum sesuai target ya dilanjutin sama dia. Jadi jangan itu ya, saya kagetnya gini loh. Nah, nanti takutnya itu orang-orang akhirnya jadi takutnya apa ya? Melihat semua dari sisi negatif terus. Apalagi kondisi merah. Merah itu syarat dengan psikis yang negatif. Tapi kok iso merah malah suruh beli, suruh itu. Karena gini, saya tuh intinya satu, kita itu harus secara psikis itu jangan membenci berita. Itu yang saya lakukan dalam dunia investasi yang saya alami 2,5 tahun ini. Saya tidak membenci berita. Saya Bang Calvin ketawa. Jadi yang saya lakukan apa? Pada saat dimana ini ya yang BTC aja ya, naik-naik ini saya sedang menyiapkan amunisi kalau terjadi koreksi. Sebetulnya kenapa saya TPM? Di sini TPM, TPM, take profit margin, take profit. Jadi kalaupun terjadi koreksi, itu kan karena berita. Jadi saya tidak alergi. Saya cuma melihat momentumnya dia. Kalau ini sudah ada pertarungan, teman-teman. Di sini ada pertarungan. Di sini ada pertarungan lagi. Ini masih panjang. Nanti pertarungannya yang menang siapa? Nanti penentuannya beberapa hari ke depan. Apakah dia tetap MA 99-nya tidak belok? Ya kalau tidak belok kan berarti bullish-nya yang memegang kontrol ke depan. Berarti orang semua investor di seluruh dunia dimenangkan oleh naik kembali. Itu. Jadi belum final. Jadi tidak usah takut. Pakai MA berapa Om? MA 7, MA 25, MA 99. Benar Om, analitas per berita ya gitu. Tuh. Jadi pergunakan berita itu menjadi apa ya? Ya jangan kita alergi. Mumpung di tim ada Calvin, nah itu lebih
Gas lagi. Kita punya bin di sini. Sandbox, ya, oke, sandbox, yo. Nah, atom ini hati-hatinya karena dia bersangkutan dengan Binen. Nah, Binen sendiri sekarang lagi juga tidak baik-baik saja, diserang sana, serang sini. Ya ini butuh pembuktian. Sebenarnya hal seperti ini untuk Binen sendiri, ini adalah pembuktian di mana apakah Binen ini memiliki kekuatan di tengah badainya sendiri, di tengah berita FAT yang bertubi-tubi, tapi dia bisa enggak untuk tetap bertahan. Kalau bisa, berarti fundamental produk ini oke, gitu ya. Kalau untuk sandbox saat ini gimana? Jangan dulu. Kalau sudah masuknya dalam gini, berpotensi ini ya bedanya gini ya. Kalau sudah dalam gini, tidak semua karakter koin itu sama. Jadi yang perlu teman-teman. Gimana Om caranya untuk tahu itu? Lebih baik dilihat aja dulu. Karena ini kalau sampai ini nembus di sini untuk sandbox ya. Ya berarti ini tumbang kemungkinan bisa jadi nunggu toyib. Nah, toyibnya ini seberapa yang kita belum tahu. Apakah toyibnya dia cuman di sini? Ini belok. Nah, ini kan bentuk toyib sudah. Ya walaupun belum ini belum masuk. Mantul lagi bisa. Tapi kalau dia posisinya nanti masuk, ya ini bawah sekali kemungkinan. Bisa sampai sini. Tunggu aja di. Jadi kalau mau nambah muatan jangan sekarang. Kalau yang belum punya muatan, ya ini kan tidak mungkin toh. Apa belum punya muatan, lebih baik gimana ya, tunggu aja. Karena ini lebih dalam di sana. Karena sudah mendorong masuk gitu ya. Itu perlu, moga-moga aja besok bisa balik arah, sudah ada belokan itu. Kalau sudah ada belokan ya baru boleh masuk. Ya, kalau enggak jangan dulu lah. Karena kalau gini mau masuki juga nantang kondisi. Sedangkan ini sudah ringnya sudah beberapa balok. Kalau saya lebih senang jaga di sini, di bawah ini. Kalau sudah gini loh, aku senang menjaga di bawah. Jadi ya untuk sandbox ya. Jadi tergantung momentumnya itu seperti apa. Setiap koin beda-beda. Yaitu bin. Ini teman-teman perhatikan ya, untuk khususnya untuk BTC. BTC ini di tengah koreksi seperti ini dari kemarin tuh di sini-sini aja loh. 19 8 20 19 8 20. Kalau saya melihat bisa ndak ini sampai nanti FOMC iso loh. Jangan berpikir sampai seminggu ke depan itu dia ndak naik ndak turun bisa ndak bisa, cuman yang dimain ke cuman altcoin aja bisa. Makanya saya berlindung di BTC saat ini. Yang tak lihat perlindungan ini paling cukup oke lah saat ini. Jadi kalau besok ini merah, hijau, merah lagi gitu ya. Terus hijau lagi. Bisa enggak? Bisa ini. Lama sampean habis-habisan waktu sampai nanti FOMC selesai bersong baru naik. Sangat bisa. Sideways lebih cenderung sideways bisa. Karena orang ini kan masih ada takutnya atas FOMC. Oh, JPE tanggal 14. Orang masih mantau. Atau gini. Mungkin memang tidak ada koreksi ketika FOMC terlalu besar. Dinaikkan langsung. Beberapa kak itu dinaikin. Nanti posisi
mendekati itu paling koreksi ringan. Naik lagi. Gitu dok. Jangan lupa cemilan dulu. Iya. Dan nyemil terus Bang Wahyu. Ya pantau aja. Kalau yang menjadi catatan pentingnya, thank you Bang Wahyu. Catatan pentingnya, teman-teman pantau ya untuk BTC dominan. Dipantau di sini. Ini kalau sudah teman-teman melihat belok, ya udah. Itu sinyalnya altcoin session, itu sinyalnya ini. Jebolnya BTC dominan itu sinyalnya. Ini kalau altcoin session mau terbentuk, dasarnya ini. Saya berharap sih malam ini jebol. Saya berharap BTC dominan malam ini jebol. Kalau malam ini jebol, rame ini. Bener, rame bener. Kalau jebol kan berarti narik semua ke atas. Ya tunggu aja lah. Uang ini dari tadi itu tidak naik, tidak turun. Didiem kayak ini orang pada ngetem nunggu jenuh. Takut jenuh galau. Takut jenuh galau. Cuman itu toh ini ramanya. Bang Calvin ketawa gitu. Aduh. Berdasarkan histori siklus bandnya bulan apa Om? Berdasarkan siklus itu harusnya kan Juni akhir selesai untuk kenaikan, Julinya penurunan, itu kan 2019 jatuhnya. Tapi kan karena halvingnya beda 22 hari, berarti mungkin dia akan terjadi penurunannya bisa jadi mulai Juni awal. Enak Om lihat orang pada galau. Loh ini Bang Calvin ini soalnya sudah di bawah. BTC-nya itu ya di bawah dia. Makanya dia tenang toh. Karena yang teman-teman yang sudah di sini, ini seharusnya sudah tenang. Sudah TPM di sini, ini belum rugi kok kita. Ya apalagi kita sudah bisa masuk lagi di sini. Wah, sudah slowly. Gitu ya. Dan tadi ya yang itu no profil ya, no profil. Jadi nanti Mei akhir itu perlu waspada ya, sampai Juni awal gitu. Kalau saat ini masih jauh, masih jauh. Ini loh, yang kita lihat apa ini? Pemandangannya. Yang kita lihat itu adalah bullish memegang kontrol. Jadi ya, caranya melihat bullish. Belum jadi gini, tidak usah takut. Belum jadi gunung. Nah beda dengan BTC dominan, saat ini sudah jadi gunung. Ya perlu takut kita kalau BTC dominan turun, berarti altcoin session terbentuk padahal. Kan gitu. Cocok ya. Kalau saya melihat seperti itu. Oke, sudah setengah. Ki mau tanya apa lagi nih? Kok kayak itu lemes ya kalau gini. Galau, masih galau ini. Teman-teman banyak yang galau. Ya. Gak usah galau. Ayo ini turun tidak turun-turun. Ayo Bang Calvin ini ngekek. Beritanya apa ini Bang Calvin? Yang serem-serem apa? Kasih update dong Bang Calvin. Beritanya yang serem-serem. Artu Om galau. Oh, aja galau ah, Bang Ar. Jangan galau ah. Kita ndak boleh galau ini.
Ini momentum, bukan, enggak usah takut. Lun, enggak bahas Lun dari awal pertama kali kita buka room ini tidak pernah bahas Lun. Memang enggak mau bahas. USDC itu punya Lun, jangan. Kalau saya enggak mau bahas untuk USD. Om itu Bang Vale. Oh iya, Bang Vale itu apa? Mayan galau di SRP. Ya kalau SRP itu sebenarnya gini, apa ya? Kalau Maret itu enggak, saya bingung SRP. SRP itu udah biasa. Dia memang naiknya mau beledosan tok. Nanti tunggu aja sebelum nanti loh mendekati SEC itu kan akhir bulan itu ya. Nanti kan tanggal 23 atau 28 itu sidangnya. Itu deket-deket itu nanti harusnya pertengahan nih nanti sudah mulai naik harusnya loh. Nggak usah takut. Nanti ada momentumnya. Dia sebenarnya turun ya tidak banyak loh. SRP cuma di sini-sini toh. Ini bukankah ini kemarin juga ada di sini, koreksi di sini, kan ya tidak takut juga. Tidak usah takut gini, jadi gini. Sudah diemin dulu aja SRP. Saya malah punya banyak ini SRP up. Saya punya banyak SRP up. Ya tidak CL juga. Sideway kecenderungannya bisa naik. Sideway kecenderungannya bisa naik. Tergantung BTC dominan. Nanti BTC dominan. Jadi gini teman-teman. Ini yang saya curigai. Yang saya curigai. Kalau teman-teman masih ingat. Jadi momentumnya ketika koreksi tapi BTC dominannya turun. Berarti kan uangnya BTC keluar. Uang BTC keluar, intinya kan gini ya. Ini bisa ndak apa dijadikan momentum untuk para whales untuk mengambil ini? Bisa. Dia sadar bahwa momentum saat ini itu adalah koreksi seperti ini. Ini kan orang retail banyak yang panik. Malah retail yang keluar ini. Dasarnya apa retail keluar? Ayo kita lihat yuk. Ini dasarnya retail keluar. Teman-teman akan bisa melihat dari marketnya ini. Nih retail keluar ya memang walaupun ya apa bignya keluar ya. Tapi retail ini kencang keluar ini cukup banyak. Cukup banyak retail keluar. Yang 1 jam enggak ya. Ini aja sudah 1,8. Ini yang hari ini. Belum yang kemarin-kemarin ini segini 11.000 ini campuran sih walaupun campuran. Sekarang saya tidak ikut yang apa porsinya itu yang bisa melihat sampai beberapa minggu harus BNB nyimpen BNB ya. Seharusnya punya datanya kalau yang nyimpen BNB berapa bisa punya datanya ini lebih dalam waktu seminggu. Itu jauh lebih akurat gitu. Jadi saat ini banyak ndak retailnya itu keluar market banyak, terutama malah di ETH ini. Kemarin ETH mana? Ya, coba kita lihat ya ETH keluar marketnya berapa. Karena yang hari ini ndak begitu kelihatan kan harusnya. Tapi kalau yang kemarin kan kelihatan sekali nih. Ini 47.000 nih. 47.000 koin nih. Ya. Jadi yang keluar market kemarin banyak malah rata kalau hari ini kan malah orang masih mantau ada retail-retail beli sedikit malahan. Tapi kalau yang kemarin ini belum tidak bisa terbaca ternyata yang hari hari kemarin. Saya lupa. Dan koreksinya kan 2 hari yang lalu. Padahal.
panjang-panjangnya. Jadi kondisi saat ini itu malah kesempatan, bisa jadi malah saya melihat ini sebuah kesempatan yang memang diciptakan untuk mereka ambil muatan, untuk para whales. Karena bersamaan dengan BTC-nya itu, BTC dominannya kemarin 2 hari yang lalu itu ya turun juga kan. Tujuannya untuk apa? Serok altcoin kondisi di bawah. Iya, lah itu sing contoh yang betul itu Bang Calvin tuh. Ya emang diharapkan pos untuk FOMO retail sale. Tujuannya itu, gitu ya. Ya ini Bang Calvin saya ramai ini dengan saya. Ya. Jadi kondisi market seperti ini nih sebetulnya yang harus kita lihat apa? Psikisnya kita itu kuat enggak menghadapi psikis seperti ini gitu. BTH ya. Halo. Ya, ya cicil aja lah di tengah market seperti ini. Malah sebetulnya di MA 299 ini adalah sebuah momentum yang cukup baik untuk teman-teman bisa nyicil kembali gitu. Gitu ya. Wis setengah 10 ya. Setengah 10. Setengah 12. Kalau warga sangkut. Iya, malah di tengah kondisi seperti ini pada takut. Tapi nanti kalau di sini-sini nanti tanya, Om, kapan belinya? Lah ini padahal saya jual di sini malahan. Nah ini yang tradisi ini yang harus mulai dirubah. Beli ya di Toyib. Kalau beli lagi kapan momentumnya? Kalau saya secara pribadi di sini dan di sini. Saya seringnya akan jawab seperti ini, teman-teman. Sama nih. Kalau di sini saya tidak akan cicil karena di sini sudah TPM. Lah buat apa saya beli di sini lagi? Wong sedang saya saja jual di sini. Ini TPM, TPM, ya kan? Take profit margin lagi di sini. Jadi saya cuma mau beli ketika areanya lebih dalam. Atau ya bisa ndak Om kondisinya MA 99-nya di sini gitu ya. Taruh aja di sini. Beli ndak? Kalau dia MA 99-nya pada kemarin di sini ya tetap saya beli. Walaupun ini sama. Karena apa? Saya tidak mau menunggu terlalu lama. Dari momentum-momentum ini semua, saya pengen dia mantul lah. Bukankah saat ini juga sama? Ini adalah ruang pantul yang sedang ditunggu selama ini. Gitu. Jujur Om, saya dapat BTC dari hasil DPM. Oh ya, nah itu mantap. Ya dah. Ini kalau kalau saya memang pilihannya di tengah koreksi. Kalau teman-teman liatin pola saya loh ya, dari waktu ke waktu saya masih berlindung di BTC. Kenapa seperti itu? Karena gini teman-teman, buat saya itu melihatnya gini. Kenapa yang tak ambil BTC tok? BTC A atau BTC yang tak disili? Karena pemikiran saya cuma satu. Seandainya di luar kendali yang tidak bisa kita lihat, itu koreksinya BTC itu paling kecil. Kalau apalagi dia sudah sama, startnya sama di MA 99, itu masih paling kecil di antara semua koin.
Tujuannya itu. Nah, kalau sudah terukur nanti koreksinya sedalam apa, baru nanti yang di bawah itu altcoin boleh diserok. Kalau memang terjadinya koreksi dalam. Tapi kalau saat ini saya melihat pertahanan terbaik masuk di BTC atau BTC up gitu. Saya melihatnya seperti itu. Gigi ya. Pantau aja ya teman-teman. Kalau menurut saya tidak usah galau. Ini bukan waktunya galau, ini waktunya kita bersabar ya. Menunggu dia tumbang BTC dominan. Ya, sama melihat menunggu tumbangnya BTC dominan. Ini yang sedang saya tunggu. Itu aja teman-teman. Apa saya harus ngantuk ya sebenarnya. Kecapean juga toh. Besok juga harus aktivitas. Semoga sharing ini minimal menjadi pertimbangan. Jadi BTC akan naik ya. Kalau saya secara pribadi mempercayai BTC naik sampai bulan Mei. Kalau saya ditanya, saya akan jawab itu. Dan saya konsisten terhadap apa yang saya lihat dari mulai momentum di sini. Karena patokan saya tetap 2019. Loh, ini tidak sama dengan 2019. Yang tidak sama FOMO-nya. Yang tidak sama FOMO-nya. Tapi 2019 itu adalah momentumnya tetap sama. Karena dia ketika start, ya harus ada endingnya toh. Begitu start, dia kan harus ada endingnya. Ini begitu start, ya juga harus ada endingnya. Di sini begitu start juga harus ada endingnya. Gitu. Di sini start harus ada endingnya di sini. Gunungnya ini loh endingnya. Nah begitu juga dengan di sini. Ini baru start. Endingnya kapan? Nanti. Baru. Ini masih awal. Beda dengan BTC dominan. Dia sudah panjang, jauh. Bukan kayak ini kebalikan dari altcoin. BTC dominannya kecenderungannya bisa belok karena yang di sini lebih tinggi dan di sini turun di bawah itu wajar sekali. Dia tidak kuat. Dan di sini sudah ada bottom di atas. Itu perlu menjadi perhatian khusus ini. Dasarnya apa? Ya dasarnya kalau sudah seperti ini harusnya sudah oke untuk turun. Sudah wayai wayai. Ya. Namanya wayai gitu. Kalau bahasa Jawanya itu dominan wayai gitu. Nggak sama kondisi dan situasinya serta isunya. Ya kurang lebih gitulah ya. Sama tetepan 2019 uptrendnya sama, teman bentuknya yang beda. FOMO dan yang satu mentor golden rasio, yang satu FOMO gitu. Bedanya di situ aja kok. Wayai, wayai ya. Gitu ya. Iya. Oke. Itu aja teman-teman, minimal bisa menjadikan sudut pandang, pertimbangan buat teman-teman. Gak usah takut, saya juga tidak CL, saya menambah muatan malahan. Saya melihat prospeknya ke depan. Moga-moga lebaran juga sudah naik semua, biar bisa margin semua, gitu ya. Selamat malam buat semuanya teman-teman. Oke, buat Bang Calvin, Bang Wahyu, aku kira ada ono radangi teman-teman. Bang Arci, Pak Edi, Adis, Aditya, Bang Ar, Bang Tri, Fakta, Bang Ton, 100%, juga
Orion Jaya, Bang Mel, ya, oke. Bang Calvin, semuanya terima kasih buat supportnya. Oke, selamat malam. Indonesia suka ilmu, take profit selalu, tetap biar ya teman-teman, sehat selalu. Terima kasih buat supportnya, semoga sharing ini bermanfaat. God bless you all.